warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini. Selasa 10 Juni 2014 diantaranya, ribuan penambang timah rakyat dari Kabupaten Bangka Barat berunjuk rasa di kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masa menuntut agar pemerintah memberikan solusi karena dalam 3 pekan terakhir tidak bisa menjual hasil timahnya. Ribuan pengunjuk rasa dari masyarakat penambang timah Bangka Barat akhirnya membubarkan diri usai Wakil Gubernur berjanji akan mendatangkan investor untuk membeli timah. Sidang pra-peradilan terhadap Kapolres Bangka kembali digelar di Pengadilan Negeri Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dalam agenda mendengarkan jawaban replik dari pihak pemohon Yesi Susilawati. Bersama saya, Kartika Hendriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Ribuan penambang timah rakyat dari Kabupaten Bangka Barat Senin siang berunjuk rasa di kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Masa menuntut agar pemerintah memberikan solusi karena dalam 3 pekan terakhir tidak bisa menjual timahnya. Ribuan massa yang tergabung dalam masyarakat penambang timah rakyat dari Kecamatan Parit 3 dan Teluk Limau, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Senin siang mendatangi kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedatangan ribuan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Bangka Belitung menghentikan aksi razia terhadap kolektor atau pembeli timah sehingga masyarakat dapat menjual timah hasil tambangnya kepada kolektor. Masyarakat selaku penambang timah menilai razia terhadap kolektor timah selama 3 pekan terakhir membuat perekonomian masyarakat Teluk Limau dan Parit 3 lumpuh sehingga berdampak pada individu perekonomian keluarga mereka karena kolektor tidak mau membeli timah hasil pertambangan masyarakat. Menurut Koordinator Aksi Ali Hartono, Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Bangka Belitung harus mengambil tindakan demi menyelamatkan masyarakat Teluk Limau dan Parit 3 dari kelaparan. Karena sebagian besar masyarakat Teluk Limau dan Parit 3 menggantungkan perekonomian dari sektor pertambangan timah. Kita punya pemimpin. Pemimpin harus tahu kesengsaraan masyarakatnya, betul? Sekarang ini kita adalah orang-orang teraniaya. Orang-orang yang sengsara, saudara-saudaraku. Kita adalah orang-orang yang sengsara. Sudah 3 minggu. Hasil kerja kita tidak ada yang menghargai. Usai berorasi, perwakilan massa kemudian diundang untuk masuk ke dalam kantor gubernur guna berdialog dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pertemuan tersebut gagal menghasilkan solusi karena pemerintah provinsi yang diwakili Sekda Provinsi Bangka Belitung dan Ketua DPRD Bangka Belitung tak menyanggupi permintaan masyarakat untuk membeli hasil timah dari penambang. Merasa tuntutan mereka tidak diindahkan, perwakilan dari para pendemo lantas meninggalkan ruang pertemuan dan melanjutkan aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Ribuan pengunjuk rasa dari masyarakat penambang timah Bangka Barat Senin sore akhirnya membubarkan diri usai Wakil Gubernur berjanji akan mendatangkan investor untuk membeli timah dari para penambang masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Aksi unjuk rasa ribuan masyarakat penambang dari Desa Parit 3 dan Teluk Limau, Kabupaten Bangka Barat Senin sore akhirnya membubarkan diri usai bertemu dengan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Wakil Gubernur yang tiba di kantor Gubernur dari kunjungan kerja ke Kabupaten Bangka mendatangi ribuan massa untuk mengajak sejumlah perwakilan masyarakat berdialog di dalam kantor Gubernur. Massa yang awalnya menolak akhirnya menuruti permintaan Wagub agar permasalahan masyarakat penambang mengenai tidak adanya pembeli timah dapat terselesaikan. Setuju nggak kira?
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur meminta perwakilan masyarakat untuk memaparkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat penambang di Bangka Barat. Apalagi saya sebagai Wakil Gubernur. Wagub kemudian menyanggupi permintaan masyarakat dengan berjanji akan mendatangkan investor guna membeli timah dari masyarakat. Sudah Bapak sebenarnya? Jangan nas. Saya Hidayat Sani akan datang di Bus, Pak. Mohon waktu kira-kira Senin pagi sudah datang, Pak. Ya. Apalagi ya. Tapi dengan harga yang sesuai, Pak. Bu, jangan paksa saya, Bu, ya. Ada timah itu ada harga nasional, bukan buat-buat ya. Harga dunia ini ada ya. Ya. Nggak bisa Wagub menentukan timah ya. Benar nggak? Jangan ada Bu ya. Ibu jangan berapa nasional itu nggak ngerti soal timah Bu ya. Ya besok Pak Danrem bersama tim Kapolda saya akan meninjau untuk Bapak di mana timahnya. Saya minta bantu Pak Kapolres Bangka Barat di mana timahnya. Akan saya kirim pembelinya. Berapa pun saya ambil, ya. Selain membeli timah, Wakil Gubernur juga berjanji untuk membahas persoalan timah di Kabupaten Bangka Barat dengan PT Timah, Kapolda, dan Rem, serta Bupati Bangka Barat guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat penambang. Rakyat mau makan. Wagub menginginkan pertambangan timah rakyat di Bangka Barat dapat berjalan secara legal agar masyarakat dapat tenang mencari penghidupan dari sektor pertambangan timah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Karena apa? Karena di sana rata-rata. Makanya saya tanya, timahnya ada izinnya enggak? Timah yang mau jual ada izinnya enggak? Sidang pra-peradilan terhadap Kapolres Bangka Senin siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dalam agenda mendengarkan jawaban replik dari pihak pemohon Yesi Susilawati. Yesi Susilawati, antara Yesi Susilawati, hari-hari Yesi di malam dalam Persidangan pra-peradilan terhadap Kapolres Bangka yang diajukan oleh Yesi selaku pemohon dalam kasus ini Senin siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Sungai Liat. Dalam agenda kali ini mendengarkan jawaban replik dari pihak pemohon. Menanggapi replik terhadap jawaban dari termohon, pihak Yesi selaku pemohon menilai tidak salah alamat melakukan gugatan ini kepada pihak Polres Bangka. Jawaban tanggapan oleh pihak Yesi selaku pemohon mengatakan pihaknya tidak setuju atas adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak termohon yang melakukan penahanan terhadap Yesi, di mana dalam hal ini sangat bertentangan dengan sistem peradilan di Indonesia. Kuasa hukum pemohon Budiana Rahmawati mengatakan dalam sistem hukum di Indonesia tidak membenarkan adanya tumpang tindih dalam penahanan suatu kasus dilakukan dalam waktu bersamaan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan bertentangan dengan KUHP. Terhadap jawaban dari termohon ya, dan kami sudah kemukakan bahwa kami tidak salah alamat dalam menggugat Kepolisian Negara Indonesia, karena Kepolisian Negara kan merupakan suatu kejahatan koperasi, maka perbuatan pidana tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada badan lain, karena kita penganut kekuasaan terpisah ya, jadi tidak bisa mempengaruhi satu sama lain. Makanya setiap dalam menjalankan fungsi dan tugasnya atau wewenangnya apabila ada kesalahan prosedur itu tanggung jawab masing-masing ya. Menurut Budiana, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bangka ke pihak Komnas HAM RI, pihaknya masih melakukan pertimbangan terkait hal tersebut. Persidangan kasus ini akan digelar kembali Selasa pagi dengan agenda mendengarkan duplik atau jawaban dari pihak termohon atas replik yang telah dibacakan oleh pihak pemohon. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Untuk melengkapi tadi sudah kopi tadi. Yang selalu diingat orang tentang Pulau Belitung, yaitu keindahannya. Ternyata, selain pantainya yang indah, Pulau Belitung juga memiliki makanan serta cemilan yang khas. Salah satunya adalah keripik cumi. Laporannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang.
Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Saya kemana-mana sekarang jadi blinder. Untuk mereka, mari jalin rasa kemanusiaan dan berbagi kasih terhadap sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Hadapi masalah, tegarkan Jalinan kasih, saatnya berbagi dengan sesama. jalinan kasih. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Update terbaru seputar kehidupan selebriti disajikan khusus untuk Anda di pagi hari. Halo, selamat pagi pemirsa. Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi. Yang syarat sensasi dan kontroversi namun tak jarang mengundang simpati. Di RCTI. Jika ada pertanyaan di manakah surga dunia? Ya, mungkin tidak salah jika jawabannya adalah Pantai Parai Tenggiri yang memiliki keindahan khas yang tidak Anda temukan di tempat lain. Hamparan pasir putih serta pemandangan yang indah langsung menyambut dan memanjakan mata para pengunjung yang datang ke tempat wisata Pantai Parai Tenggiri yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka Induk, Bangka Belitung. Tempat wisata yang satu ini memang memiliki daya tarik yang luar biasa yang berbeda dari tempat lain. Air laut yang jernih berwarna hijau kebiruan menambah decak kagum para wisatawan yang mengunjungi Pantai Parai Tenggiri ini. Selain itu, Pantai Parai ini merupakan pantai yang paling populer dan eksklusif yang berada di Pulau Bangka Belitung. Pantai landai dengan pasir putih lembut menghampar semakin memungkinkan para pengunjung untuk bermain-main di sepanjang bibir pantai. Selain itu juga pengunjung bisa berenang, bermain air di pantai ini karena cukup aman dengan gelombang pantai yang lembut dan tidak berbahaya bagi para pengunjung. Di Pantai Parai Tenggiri ini juga, pengunjung sekali lagi bisa dibuat terpesona dengan melihat bebatuan granit besar yang terhampar indah di sekitar pantai yang mungkin tidak bisa dilihat dan dijumpai di tempat lain. Belum puas menikmati keindahan alam Pantai Parai Tenggiri ini, pengunjung juga bisa melakukan hal-hal menarik dengan bermain jet ski atau banana boat
yang merupakan fasilitas untuk para pengunjung di pantai ini. Selain fasilitas permainan pantai, di lokasi ini juga menyediakan fasilitas hotel yang dikelola oleh pihak swasta untuk pengunjung melakukan liburan akhir pekan bersama keluarga ataupun kerabat sekaligus menghilangkan stres setelah sepekan bekerja. Para Tenggiri merupakan salah satu contoh keindahan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk para makhluk di dunia ini, dan keindahan alam tersebut yang harus kita selalu jaga kelestariannya. Selain memiliki keindahan pantainya yang masih alami dan terjaga, ternyata Pulau Belitung menyimpan benda-benda sejarah yang memiliki nilai historis tinggi yang ditemukan di bawah laut serta koleksi senjata pada zaman penjajahan. Gaung temuan benda-benda dasar laut muncul kembali pada akhir tahun 80-an. Ketika seorang warga negara asing bernama Michael menemukan dan mengangkat sejumlah benda yang diperkirakan sisa-sisa kapal karam VOC Guldern Malsen di perairan Riau. Tak kurang dari 100 batang emas dan 20.000 buah porselin keramik Cina dari dinasti Qing telah diangkat dan dijual melalui Balai Lelang Christie dengan harga puluhan juta dolar Amerika. Lokasi tenggelamnya kapal berjarak sekitar 6 mil dari Pulau Buaya dan sekitar 40 mil dari Tanjung Pinang atau 45 menit dari Pulau Batam. Keramik menjadi primadona dan alat tukar yang sah di masa dinasti Qing. Saat itu perunggu Tiongkok amat diminati pedagang. Pada abad ke-10, keramik menjadi komoditi ekspor andalan, sehingga tak ada lagi ruang dalam kapal perdagangan yang tak terisi keramik. Beberapa di antara kapal-kapal besar tersebut terdampar dan tenggelam di Pulau Bangka Belitung. Salah satunya adalah kapal Texin atau Bintang Sejati. Pada tanggal 12 Mei tahun 1999, seorang pemburu harta karun dari Inggris menemukan bangkai kapal. Ia mengangkat sekitar 350.000 keping keramik Tiongkok dan ratusan tengkorak. Dalam ruang museum pemerintah Kabupaten Belitung terdapat beberapa ruangan. Ruang A berisikan benda-benda berharga yang berasal dari semua kapal tenggelam di wilayah teritorial Indonesia, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen Indonesia. Benda-benda ini mempunyai umur sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai nilai sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang tinggi. Di dalam ruang B terdapat peninggalan zaman Belanda. Tak hanya keramik, tetapi ada juga komoditi Nusantara, seperti rempah-rempah dan barang-barang hibah yang diberikan keluarga tokoh dan pahlawan Belitung. Untuk menarik warga maupun wisatawan, baik dalam maupun luar negeri, pemerintah kabupaten menambahkan koleksi hewan yang sudah dikeringkan maupun yang masih hidup.
seperti buaya dan penyu yang sudah dikeringkan. Di bagian belakang museum, yang menempati bangunan sisa penjajahan, terdapat wahana bermain anak dan koleksi unggas khas Belitung seperti burung dan ayam. Museum ini buka setiap hari dari jam 8 hingga pukul 4 sore. Dengan harga tiket masuk yang cukup terjangkau hanya Rp2.000 untuk sekali masuk. Tanggal 2 Maret tahun 1992 oleh Mr. Oberhard. Beliau adalah seorang kepala maskapai yang warga negara Austria yang bekerja di perusahaan timah. Koleksi pertama beliau waktu itu berupa miniatur kapal kru, jenis-jenis batuan. Kemudian sejalan dengan beriringnya waktu, museum kita bertambah dengan adanya titipan barang-barang budaya, ya sifatnya hibah dari masyarakat. Barang-barang yang bercorak kesenian, Pak, seperti gerabah, kemudian adat-adat yang mencerminkan pesta, ada benda-benda seperti perunggu, kemudian keris, kemudian batu-batuan juga ada dan lain sebagainya. Mulailah dari sekarang untuk menghargai dan mengenal sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Yang selalu diingat orang tentang Pulau Belitung, yaitu keindahan pantainya. Ternyata, selain pantainya yang indah, Pulau Belitung juga memiliki makanan serta cemilan yang khas. Salah satunya adalah keripik cumi. Cemilannya satu ini layak Anda bawa pulang untuk dijadikan oleh-oleh setelah menikmati keindahan pantai Pulau Belitung. Kricu atau yang biasa disebut dengan keripik cumi merupakan salah satu panganan cemilan khas Belitung. Selain cita rasa yang enak serta bergizi tinggi, bahan dasar pembuatan kricu adalah telur cumi dan sagu tapioka. Produk ini masuk ke dalam kategori industri rumahan. Di Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, rata-rata warganya adalah pembuat cemilan kricu. Salah satunya Ibu Lita, yang sudah sejak tahun 2009 menggeluti bidang makanan olahan yang banyak dijadikan buah tangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak cukup sulit mendapatkan bahan dasar pembuatannya, karena para nelayan sekitar banyak yang mencari cumi dan ikan. Dalam satu hari, dirinya bersama dengan warga sekitar secara bergotong royong membuat kricu dan keripik pisang sebanyak 80 kg. Sebelum diolah menjadi kricu, bahan dasar dicampur dengan tepung serta bumbu-bumbu dapur. Bahan-bahan dasar seperti telur cumi, tepung, serta bumbu-bumbu dapur kemudian dicampur dan diaduk menjadi satu. Setelah semuanya tercampur, kemudian dipotong-potong kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan kini, Ibu Lita beserta warga Desa Batu Hitam bisa meraup keuntungan.
lagi bikin kericu telur cumi dengan keripik pisang manis. Telurnya itu kita masukkan dalam adonan, mesin pengadon, ditambah bumbu-bumbu. Bumbunya itu penyedap, bawang putih, telur ayam. Kemudian kita masukin pengadon, diadon. Setelah proses itu sekitar 15 menit, kita keluarkan dari adonan. Kemudian dikeraskan lagi oleh si tukang adon juga. Setelah keras, barulah diproses gilingan. Penggilingan dengan manual menggunakan tangan. Untuk keripik pisangnya sendiri, bahan pembuatannya didapat dari kebun pribadi yang terletak di belakang rumah. Dalam satu hari, dirinya bersama dengan para tetangga bisa membuat keripik cumi dan keripik pisang sebanyak 30 kg. Habis setiap hari. Kadang-kadang kita bisa nambah adonan. Nambah adonan dengan orang yang sekian, jadi tambah gaji lagi. Untuk lebih dikenal secara luas, dirinya juga tak segan untuk memasarkan sendiri produk hasil olahannya, baik melalui media sosial maupun media online. Harga yang ditawarkan untuk oleh-oleh khas Belitung ini cukup bervariasi. Keripik cumi dihargai Rp15.000 hingga Rp30.000. Sedangkan untuk keripik pisang dihargai 5 sampai dengan Rp15.000. Cukup murah bukan? Bagi Anda yang berkunjung ke Pulau Belitung, ada baiknya Anda mencoba makanan ringan khas Belitung ini. Selain enak dan gurih, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.